There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku masih seputar di kegiatan ibu rumah tangga. Nah, ini aku mulain kegiatan aku dengan buka cempedak. Kalau di daerah kalian namanya nih apa ya? Kalau aku bilang namanya itu cempedak. Ini tuh enak banget, tapi kalau makannya banyak-banyak bisa bikin gembung. Nah, tadi itu kami keluar ya teman-teman, jadi kebetulan wanginya tuh semerbak banget, jadi aku tuh pengen banget beli. Jadi aku beli satu, harganya tuh lumayan mahal sih kalau untuk daerah Medan ya. Untuk satu butir cempedak sebesar ini tuh harganya 25.000, tapi untuk rasa dan kualitas tuh bagus banget. Nah, kalian bisa lihat kan, ini tuh cempedaknya manis banget. Rencananya sih mau aku goreng sama tepung karena dulu aku suka banget, tapi karena aku lagi mager ya udah dimakan gini aja. Oke deh, lanjut. Setelah itu aku lanjut ini di paginya ya. Itu tadi pas buka cempedaknya tuh malam-malam. Pas jalan-jalan sore tuh lihat cempedak, jadi beli dan malamnya dikupas. Dan lanjut ini di pagi harinya. Nah, aku tuh tadi habis ngantar anak sekolah. Lanjut di sini belanja gitu ya, sekalian ngantar anak pulang lalu belanja. Ya, nyambi-nyambi ya teman-teman. Nah, ini tuh aku ada beli kayak untuk sup-supan. Aku tadi tuh lihat status temen aku ya, jadi dia tuh lagi sakit gitu, jadi aku mau masakin dia sup biar dia tuh bisa makan. Nah, ini kalian lihat kentangnya tuh lucu banget ya. Nah, ini tuh aku belanjanya tuh habisnya sekitar 50.000, udah dapat banyak. Nah, rencananya aku tuh mau masakin dia sup, terus aku mau masakin temennya tuh tempe mendoan dan bakwan. Nah, kalian penasaran gak sih liatin video aku? Nggak ya, biasa aja, karena video aku tuh isinya ini aja kan, karena memang konten aku akhir-akhir ini banyakan masak-masak ya teman-teman. Jujur untuk bagi waktu untuk bersih-bersih itu agak susah ya, karena memang bersih-bersih kan makan waktu lama ya. Kalau masak menurut aku tuh sejam 2 jam udah cukup. Kalian lagi apa nih teman-teman? Nontonin video aku? Ada yang lagi masak juga nggak sih? Hari ini masak apa? Apa ada yang sama nih? Hari ini masak sup juga kayak aku. Nah, sekarang tuh lagi musim pancaroba banget ya teman-teman. Jadi kita tuh harus bijak dalam memilih menu masakan. Nah, aku sering akhir-akhir ini tuh kayak masak yang seger-seger gitu, kayak bening-beningan, sayur mayur yang hijau-hijau, terus kayak sup-supan gitu. Pokoknya segar biar di badan tuh kayak seger gitu ya teman-teman. Terus untuk saat ini juga aku menjaga vitamin yang masuk ke dalam tubuh seperti buah-buahan, terus banyak minum air putih gitu ya teman-teman. Pokoknya aku sekarang kayak lebih menjaga kesehatan aku dan keluarga aku, karena menurut aku investasi terbesar itu adalah sehat ya. Karena kalau udah sakit, nah biayanya tuh bisa mencapai lebih ya teman-teman. Padahal untuk beli buah-buahan, beli sayur-sayuran tuh nggak terlalu mahal ya. Tapi kalau kita udah sakit, nah bisa kena sampai jutaan ya teman-teman. Bisa sampai ratusan juta kalau udah fatal. Masya Allah, semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit ya teman-teman. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Oke deh, lanjut. Di sini tuh aku mau isiannya tuh cuman pakai bakso, kentang, wortel, baru apa ya? Brokoli ya, bukan bunga kol. Terus aku kasih nanti tulang ayam, karena kebetulan di kulkas tuh ada stok tulang ayam, jadi mau aku masukin aja. Nah, ini brokolinya aku beli satu tungkulnya ini 7.000, lumayan mehong sih menurut aku brokoli ya. Brokoli salah ya, ini tuh bunga kol bukan brokoli. Kalau brokoli yang hijau ya teman-teman.
Maaf ya, dubbingnya tuh sedikit ngelantur ngidul ke sana ke sini, jangan salpok tuh sama telanan hitam. Oke, di sini tuh aku mau potong-potong dulu untuk si kentangnya. Nah, ini aku pakai kentangnya 1 butir aja. Tadi tuh aku beli kentangnya tuh 3, yang 1 tuh gempet gitu ya. Cuman aku pikir 1 butir aja udah cukup karena kebanyakan. Nah, ini tuh aku masaknya tuh untuk 2 rumah ya teman-teman, untuk aku dan untuk teman aku. Kasihan ya teman-teman, dia tuh lagi sakit, jadi anak-anaknya nanti takutnya nggak makan, dia juga nggak makan karena nggak ada yang urusin. Kebetulan dia tuh kayak nggak punya suami lagi ya, dia tuh udah janda, suaminya tuh udah meninggal tahun yang lalu. Jadi aku tuh kayak kalau dia kenapa-kenapa tuh suka kasihan gitu ya, karena dia tuh wanita yang hebat banget sih menurut aku. Salah satu motivator aku karena kayak lihatin dia, cara dia gitu tuh, semangat dia tuh menjadi mood booster banget sih buat aku. Kadang-kadang tuh aku suka malu, dia aja bisa semangat gitu, kenapa aku enggak gitu kan. Jadi aku tuh lebih ke berteman sama orang-orang yang seperti itu ya teman-teman. Akhir-akhir ini tuh kayak aku tuh lebih suka berteman sama orang-orang yang membawa dampak positif untuk aku gitu. Jadi kalau yang bawa-bawa negatif tuh aku jauh-jauhin sekarang ya. Karena kemarin-kemarin tuh kayak banyak yang bilang gini, apaan sih youtuberan, apaan sih masak-masak di record, apaan sih apa-apa di videoin, kurang kerjaan ya katanya gitu. Padahal ya teman-teman aku semua yang gelar youtuber tuh bukan sepenuhnya IRT semua loh. Ada yang polisi, ada yang sebagai guru, ada yang dokter, ada yang bidan, ada yang perawat, ada yang bekerja di luar juga sebagai kayak bekerja di bank, bekerja di kantor, ada yang banyak deh. Bahkan ada yang jualan di pasar gitu kan. Mereka tuh semua bukannya nggak punya kerjaan, tapi mereka tuh cerdas. Kita tuh bekerja tuh jangan kayak bekerja capek istirahat ya. Kalau bisa tuh kita tuh jangan selalu bekerja keras. Usahakan kita tuh bisa bekerja cerdas. Kalian ngerti gak sih perbedaannya? Bekerja keras itu kita tuh kayak banting tulang, fokus ke satu pekerjaan, capek pulang istirahat udah gitu doang. Nah kalau kita bekerja cerdas itu tuh walaupun kita nggak bekerja kita tuh bisa menghasilkan uang. Itu yang dimaksud bekerja cerdas. Jadi menurut aku emak-emak yang youtuber, emak-emak yang Instagram sebagai pokoknya mencari nafkah lagi di media sosial, mencari tambahan cuan-cuan lagi, itu bukan mereka nggak punya pekerjaan, justru mereka tuh yang banyak banget pekerjaannya. Nah menurut aku yang nggak punya kerjaan tuh orang yang selalu berkomentar buruk tentang orang lain, padahal mereka nggak tahu, yang mereka lihat tuh orang tuh kayak kurang kerjaan, padahal nggak mereka tahu orang itu lagi mengumpulkan pundi-pundi uang. Jadi kalau ada yang bilang kalau kita tuh kurang kerjaan, anggap aja mereka yang kurang kerjaan. Ngapain mereka harus repot-repot untuk menilai kita ya kan, karena kita nggak butuh penilaian mereka. Jadi ada yang bilang kayak gitu. Kemarin ada yang DM juga katanya aku tuh dibilang sama tetanggaku tuh kayak sampai saudara juga bilang katanya aku tuh kurang kerjaan, apa-apa di record. Nggak usah ini ya, nggak usah overthinking kayak langsung ngerendahin kepercayaan diri, nurunin kepercayaan diri maksudnya ya. Karena buktiin aja, kita tuh sekarang nggak perlu kayak banyak ngomong ya teman-teman. Nggak usah bilang bla 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 bla, cukup jalanin aja seperti biasanya, semampunya dan sesenang hati kita. Nanti untuk hasilnya pasti akan diberikan sama Allah. Pokoknya menurut aku nggak ada usaha yang mengkhianatin hasil. Karena jujur aku walaupun nggak terlalu banyak yang aku dapatkan di YouTube ini, tapi alhamdulillahnya di dunia nyata tuh aku selalu dibantu ya teman-teman, selalu dibantu sama Allah. Pokoknya kalau ada kedesakan atau apa tuh kadang-kadang aku nggak ngerti uang itu datang dari mana aja bisa aku bayar. Jadi intinya
usaha yang penting ya teman-teman. Usaha dulu, lakonin dulu, lakukan dengan ikhlas, jalanin. Jangan pikirkan hasil dulu ya teman-teman. Nggak usah kita tuh kayak nge-YouTube hasilnya sekian-sekian, nggak usah. Kayak bekerja juga nggak usah pikirin hasilnya. Fokus dengan pekerjaan kita. Lakukan dengan baik pekerjaan itu, hasilnya nanti akan menyusul. Jika kita melakukannya dengan ikhlas dan baik, yakin pasti hasilnya juga akan bikin kita puas ya teman-teman. Intinya tetap ikhtiar, ikhlas, dan berdoa. Itu sedikit motivasi dari aku untuk teman-teman. Mana tahu sekarang nih ada yang lagi bingung, bimbang, ada yang lagi down ya, karena banyak banget aku lihat teman-teman aku yang lagi down banget sampai nggak upload video. Mana tahu kalian nonton video aku dan bisa bikin kalian semangat lagi. Intinya kita tuh harus berjuang ya teman-teman. Untuk mendapatkan sesuatu tuh nggak mudah. Kita tuh harus butuh perjuangan. Kalau semuanya instan, kalau semuanya mudah didapat, mungkin kita tuh akan sombong. Kita tuh nggak akan menghargai suatu pekerjaan yang sudah kita dapat atau suatu pekerjaan yang kita peroleh. Jadi kita tuh jadi kurang bersyukur gitu. Makanya kita tuh harus diberi proses dulu, diberi lika-liku dulu, perjuangan dulu. Jadi kalau kita udah sampai di titik yang kita mau, kita tuh akan mengingat masa-masa perjuangan kita, masa-masa sulit kita. Jadi itu yang akan membuat kita tuh jadi nggak sombong, kita tuh jadi banyak bersyukur, dan kita tuh nggak memandang rendah orang yang di bawah kita. Dan sekali lagi maaf ya teman-teman, aku bukan maksud mengguruin atau sok pintar ya. Ini tuh hanya sekedar motivasi Pak untuk hari ini gitu. Mana tahu kalian semua butuh motivasi. Oke, kita lanjut ke video ya teman-teman. Nah, hari ini tuh seperti yang aku katakan, aku masak untuk teman aku dan juga sekalian ya untuk aku. Terus di sini aku juga nanti kelar masak. Tadi aku udah selesai masak supnya ya teman-teman. Lanjut di sini tuh aku mau masak tempe mendoan. Nah, untuk tempe mendoan ini tuh aku bikinnya tuh hanya pakai tepung roti. Terus aku kasih tepung beras sedikit. Nah, ini aku kasih bumbu racik gitu ya. Terus di sini aku tambahin daun sop biar wangi. Pokoknya kalau bikin tempe mendoan tuh pada mengerti semua lah. Mungkin pada mahir. Aku tuh malah kadang suka bingung. Aku bingung nentuin maksudnya bedain antara tempe mendoan dan tempe kriuk itu gimana sih. Cuman aku sering lihat bikin tempe mendoan tuh kayak gini, agak dibesar-besarin, agak ditebelin tempenya. Terus agak dikasih bawang daun sop gitu ya teman-teman, cuman entahlah apa namanya. Nah, ini tuh maaf ya kalau video aku sedikit nggak bagus untuk pencahayaannya di akhir video, karena memang pas di akhir video tuh tiba-tiba mendung dan hujan gitu ya teman-teman. Jadi kualitas video aku tuh nggak bagus gitu. Ini hampir selesai pekerjaan aku dan nggak terasa juga ya udah sampai di penghujung video. Di sini aku juga ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu support aku, yang udah selalu kasih semangat, yang udah mampir dan langsung subscribe. Aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Dan untuk kalian yang nggak komen juga aku ucapkan terima kasih, karena kadang-kadang viewers aku tuh nyampe 300, yang komen tuh cuma 40. Berarti banyak kan yang nonton tapi nggak komen. Tapi alhamdulillah itu aja aku udah senang. Terima kasih atas supportnya juga. Terus untuk kalian yang lagi berjuang nih ngumpulin 1K dan 4K-nya, tetap semangat ya. Karena memang menurut aku sekarang mulai nggak gampang ya, mulai sulit untuk mendapatkan itu semua. Banyak teman-teman yang kesusahan untuk meraih itu, karena memang untuk peraturan YouTube sekarang lebih lebih ketat, lebih banyak gitu ya. Jadi kayak nggak gampang banget untuk berhasil di YouTube. Aku sendiri aja pun sekarang tuh kayak lagi kewalahan banget, karena
untuk viewers aku anjlok, untuk pendapatan aku anjlok ya teman-teman. Cuman di sini untuk senang-senangan aja, untuk happy-happy aja, untuk kenang-kenangan aja. Yang penting kita jalanin, untuk hasilnya kita serahkan sama Allah ya teman-teman. Karena Allah pasti tahu berapa yang pantas diberikan untuk kita agar kita bisa menstabilkan dengan diri kita sendiri. Oke deh teman-teman, ini udah finish, ini menu masakan aku hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk kalian yang udah nonton sampai di titik akhir ya teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.